kalau perlu Pak 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat pesantren terbesar di Indonesia, Az-Zaitun Indramayu, dan saudara sudah baca beritanya ramai ini pesantren. Di pesantren ini luas lahannya 1.200 hektar. Kaitannya dengan Saifuddin Ibrahim nih ya. Nah, beliau kan sekarang menjadi misionaris ya, yang banyak memurtadkan orang-orang Muslim ya. Beliau kan juga kalau nggak salah adalah mantan pengajar di sana ya. Apa mungkin Sultan ini ada pengalaman-pengalaman dengan beliau, mungkin pernah diajar atau mungkin kan kalau nggak salah dia itu murtad itu tahun 2006 ya. Jadi sempat ini dong. Kamu masuk kan tahun berapa? Iya, benar-benar. Iya. 2006 atau 2007 ya? 2006 2007 lah ya. Ya pasti saya kelas 7, saya kelas 8. Saya kelas 8 itu 2005. Iya. Saya kelas 8 itu 2005 sampai 2006 itu kita punya kesalahan gitulah ya. Kita ada kesalahan yang ya bisa dibilang fatal, bisa dibilang sepele juga bisa. Jadi suatu hari kisahnya ada teman kita itu dari NTB atau NTT kalau nggak salah. Namanya disensor lah, namanya itu teman sekamar kita. Waktu itu kan karena masih kelas 8 ya, masih kecil ya, masih ego, masih ada yang pelit, ada yang apa. Di pondok biasa kalau ada anak yang pelit itu agak dicengin gitu, agak dijauhi. Nah suatu hari dia punya makanan itu nastar. Nah nastarnya ini diambilin sama anak-anak. Saya katakan tindakan saya dan teman-teman itu salah. Nggak bisa dibenarkan ya. Kita ngambil nastarnya si teman kita itu. Jadi dia nastarnya dalam satu toples itu kita ambil satu gitu. Ya tinggal setengah lah, singkat cerita. Teman kita yang itu nangis kan, ngadu sama orang tuanya, telepon terus orang tuanya akhirnya telepon ke manajemen, ke kantor asrama. Kebetulan yang piket waktu itu Saifuddin Ibrahim tersebut. Saifuddin Ibrahim ini terkenal kalau ada kasus dia keras. Oh gitu, galak ya? Main tangan dan lain sebagainya. Waduh, parah itu. Yang kita dipanggil nih. Iya. Nama kantornya 130, kantor 130. Kalau dipanggil 130, wah udah nggak nyaman nih. Napasnya udah nggak nyaman. Akhirnya kita dipanggil, kita turun semua, ditanya satu. Ditanyanya nggak bla bla bla, nggak babi bu. Langsung, kamu ngambil ini. Baru mau jawab udah melayang tangan, cepat, tambah 1, tambah 2 kan. Itu sampai pakai penggaris itu. Ya, beneran itu? Penggaris besi itu ya. Iya, ini punggung gitu. Kalau enggak tangan, telapak tangan. Itu kita disabet lah bahasanya ya, disabet dan sebagainya. Dulu itu udah hal-hal, dulu belum ada Komnas HAM sih ya. Gitu. Dulu tahun 2005. Nah setelah kejadian itu kita dipanggil orang tua. Ya orang tua kita nggak ada yang protes, kita ditampar, digampar, bukan tampar ya, gampar. Jadi ya pokoknya bolak-balik lah berkali-kali. Tapi itu menurut saya itu kesalahan yang kita alami itu tidak sepantasnya dihukum seberat itu. Tapi kelakuan kita salah ya. Yang tindakan kita itu salah. Tidak bisa membenarkan kesalahan juga. Tapi yang dilakukan Saifuddin Ibrahim itu terkenal dengan hal-hal seperti yang saya ceritakan tadi. Main tangan lah istilahnya. Pasar, bala. Pokoknya kalau Saifuddin Ibrahim itu sudah sweeping, ngecek dan lain sebagainya tuh kita tuh kayak nggak berani nafas, itu takut itu. Berarti memang akhlaknya emang udah ini ya. Tapi beliau mengajar kita nganggapnya dulu itu
untuk mendisiplinkan Oh, gitu. santrinya. Tapi kan nggak Dia semua guru galak karena seperti itu. untuk Mm-mm. tidak. Bahkan hanya Saifuddin Ibrahim yang kayak gitu. Dia mengajar khusus di Ustadz-ustadzah apa? yang lain itu enak semua. Dia khusus mengajar di mata pelajaran apa itu? Apa di bidang apa gitu? Kalau nggak salah bahasa Arab, dia Bahasa Arab. pintar bahasa Arab karena sering, bahkan ayah saya itu ketika jenguk saya pas kasus itu kan dipanggil orang tua. Itu ada ngobrol dengan ayah saya, kebetulan ayah saya juga bisa bahasa Arab, pakai bahasa Mm-mm. Arab. Saya nggak tahu itu ngomong apa. Kita belum terlalu paham bahasa Arab, Lughatul Arabiyah. Gitu. Intinya saat kamu sempat diajar oleh si Saifuddin Ibrahim itu belum ada indikasi arahnya. Nah, orang ini kok agak mau menyimpang dikit nih gitu, enggak ya? Belum ya berarti ya? Nggak ada. Nggak Belum ada. ya. Gitu. Semua siswa, semua santri, angkatan kakak kelas itu termasuk angkatan 1, 2 itu mereka tahu. Ya, ya. Boim itu dikenal galak, itu toh. Itu saja. Selain itu kita nggak nyangka kalau dia sampai keluar, dan sebagainya. Nggak Ya. nyangka. Tanggapannya gimana itu? Ada apa seorang mantan pengajar di Al Zaitun kok malah jadi misionaris nih gitu. Nah, ya. Jangan sampai Kalau nanti tanggapan saya sih, gitu. Jangan sampai nanti ada orang tanggapan saya beranggapan sih, iya gimana gimana. Ya. dia keluar dari Islam, kemudian menjadi pendeta ya, kalau nggak salah misionaris itu. Kalau menurut saya sih, ya itu pilihan dia sebagai seorang manusia. Tapi yang perlu, bukan perlu sih, yang sangat saya khawatirkan adalah dia mempengaruhi banyak orang, bahkan ada beritanya puluhan orang berhasil dimurtadkan oleh Saifuddin Ibrahim dengan iming-iming A, B, C dan lain sebagainya. Bahkan dulu sempat beredar video bahwasanya dia naik gokar, naik taksi online, terus supirnya itu diajak, udah keluar Islam aja, ikut gabung sama kita. Terus di belakangnya mereka itu, di kursi belakang mobil itu, ibu-ibu yang rekam itu malah masih pakai jilbab itu. Oh iya, tahu-tahu itu Ya video itu. mas, terus viral itu. Nah, hal seperti itu yang kita nggak ini, tapi kita nggak bisa menyalahkan keadaan itu juga. Iya, cuman kan Ton saya juga sempat lihat videonya dia gitu kan. Kalau dia bertestimoni itu selalu membawa-bawa nama bahwa dia itu mantan pengajar Al Zaitun nih, gitu. Nah, Katanya dulu kan sempat apa Al Zaitun itu didatangi oleh pendeta gitu kan, nggak tahu acara apa itu. Nah, itu kan masih membawa-bawa nama Al Zaitun gitu loh. ya. Maka si Saifuddin Ibrahim ini seperti yang digambarkan oleh bahkan orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini kan di apa ya istilahnya, punya tempat di Al-Qur'an. Hmm. Al-Munafikun, Oh iya. eh, tentang orang-orang munafik, terus ada juga surat Al-Mutaffifin, Iya, iya. orang-orang yang curang. Itu semua ciri-ciri itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan kita tinggal buka Al-Qur'an aja. Oh iya ya. Si A ini sesuai ya dengan kriteria yang diceritakan dalam surat-surat dalam Al-Qur'an. Mereka sudah ditulis dalam Al-Qur'an. Iya, iya. Sikap-sikap mereka ya. Sikap-sikap seperti itu sudah ada. Kita sudah diperingatkan jauh-jauh hari oleh Al-Qur'an, oleh Allah, sudah terpatri dalam Al-Qur'an yang nggak mungkin berubah. Orang-orang seperti itu akan selalu ada. Hmm. Orang-orang munafik, orang-orang yang curang, orang-orang yang curang ketika berdebat, orang-orang yang pintar membolak-balikkan fakta, itu selalu ada. Dan kita justru diperintahkan untuk menjauhi perdebatan, meskipun kita benar. Karena berdebat dengan orang-orang seperti itu, Nggak ada ya kita ujungnya. ruginya dua. Iya, nggak ada untungnya gitu. Jadi Kita debat rugi. kusir ya. Nah, itu debat kusir. Iya, iya.